Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube El Family Base Official. Dalam kesempatan kali ini kita akan bertemu dalam perkuliahan Pancasila sesi yang ketiga. Nah, pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang aktualisasi pembangunan karakter bangsa berdasarkan konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam hal kita berbicara tentang karakter suatu bangsa, ada faktor yang paling dominan menentukan. Salah satunya adalah peran dari pemimpin sebuah bangsa, karena peran pemimpin ini sangat menentukan bagaimana bentuk dan corak karakter dari suatu bangsa. Saya ingin menggambarkan hal ini pada beberapa kejadian sebagai berikut. Pada tahun 1803, Presiden Amerika Serikat yang bernama Thomas Jefferson itu hampir jatuh dari kekuasaannya sebagai presiden karena ekonomi negaranya berantakan setelah membeli Louisiana dari Napoleon Bonaparte. Akan tetapi di depan Kongres Amerika, Presiden Thomas Jefferson menyatakan bahwa masa depan keamanan Amerika Serikat dan generasi mendatang tergantung kepada siapa yang menguasai Louisiana. Akhirnya Kongres Amerika menerima kebijakan Thomas Jefferson dan ia terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Thomas Jefferson tahun 1870 ketika Amerika Serikat membeli Alaska dan abad ke-19 menguasai Hawaii. Semuanya itu merupakan strategi geopolitik demi keamanan dan keutuhan Amerika Serikat. Nah, cerita yang Bapak sampaikan ini ingin menunjukkan kepada kita semua bagaimana peran pemimpin itu sangat berperan secara strategis di dalam pengambilan sebuah keputusan. Walaupun keputusan yang diambil itu akan menyebabkan rontoknya ekonomi Amerika, tapi Thomas Jefferson tetap membeli pulau Louisiana dari Napoleon Bonaparte. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Thomas Jefferson itu terbukti di kemudian hari bahwa dengan membeli pulau Louisiana dari Napoleon Bonaparte itu akan menjamin keamanan Amerika secara geopolitik. Nah, itu saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ketegasan di dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin itu penting, karena keputusan yang diambil dalam posisi yang sulit, tetapi tujuan yang ingin diharapkan adalah tujuan yang sangat besar. Demikian pula misalnya dengan Cina terhadap Tibet, Hong Kong, dan Macau, dan terus berupaya memasukkan Taiwan dalam negaranya. Dan terakhir adalah bagaimana Cina tetap kukuh mempertahankan Laut Cina Selatan. Apa yang dilakukan Cina terhadap Tibet, Hong Kong, Macau, Taiwan, dan Laut Cina Selatan ini adalah upaya seorang pemimpin untuk melindungi negaranya secara geopolitik. Walaupun mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Tibet, Hong Kong, dan Macau ini secara politik adalah tidak populer. Nah, ini apa yang saya ceritakan ini nanti ada kaitannya dengan karakter sebuah bangsa. Nah, dan Indonesia sebenarnya punya pemimpin yang hampir mirip dengan tipe Thomas Jefferson, Presiden Amerika, dan pemimpin Cina, yaitu Bung Karno. Dan Bung Karno itu adalah seorang pemimpin yang berani dalam mengambilkan keputusan dalam konteks melindungi bangsa Indonesia. Dan kalau lihat secara historis, kita juga punya Mahapati Gajah Mada yang juga punya leadership yang luar biasa
yang ingin mengukuhkan Indonesia dalam bentuk Nusantara. Oke, terkait dengan persoalan karakter ini, saya ingin mengutip apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno itu pernah mengatakan kelemahan jiwa kita ialah bahwa kita kurang percaya kepada diri sendiri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penciplak luar negeri. Kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini pada asalnya yaitu bangsa yang sangat memiliki budaya gotong royong, kurang berjiwa gigih, melainkan terlalu lekas mau enak dan mau cari gampangnya saja. Dan itu semua karena makin menipisnya rasa harkat nasional kita, dan menipisnya rasa national dignity, dan makin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno pada tahun 1953 ini mengingatkan kepada kita kenapa bangsa kita sampai hari ini belum bisa keluar sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang bisa diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, karena salah satu kelemahannya adalah bahwa kita ini adalah, kata Bung Karno, adalah bangsa yang tidak percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua, kita itu memiliki perasaan atau national dignity yang tipis. Nah, dan inilah yang menyebabkan kenapa bangsa kita sulit mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Jadi kita ingat Jepang dengan Indonesia itu startnya sama. Jepang itu di tahun 1945 dibom Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, dan Indonesia pada tahun 1945 itu adalah mendeklarasikan kemerdekaannya lewat proklamasi kemerdekaan 1945. Artinya Indonesia dan Jepang itu startnya itu adalah sama. Jepang pada tahun 1945 porak-poranda dibom oleh sekutu Hiroshima dan Nagasaki, dan kita 1945 itu baru keluar dari belenggu penjajahan. Tapi apa yang terjadi saat ini? Jepang sudah melejit jauh meninggalkan kita, sementara kita masih menjadi bangsa yang belum mampu bersaing secara kompetitif dengan negara-negara lain. Apa yang menyebabkan kita ketertinggalan dengan Jepang pada startnya sama? Salah satu adalah trust, kepercayaan diri. Jepang punya apa yang disebut dengan karakter trust, yaitu kepercayaan diri yang tinggi, sementara kita tidak punya trust itu. Dan itulah yang menyebabkan Jepang bisa menjadi negara yang sekarang diperhitungkan di dunia, baik secara ekonomi, politik, dan keamanan, sementara kita masih jalan di tempat karena kita tidak punya kemampuan untuk bersaing secara kompetitif. Oleh sebab itu, satu-satunya cara agar Indonesia bisa mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang lain, maka salah satu syaratnya adalah kita harus punya trust atau kepercayaan diri yang tinggi. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara mahasiswa untuk sedikit merenung dengan pertanyaan sebagai berikut. Kenapa dinosaurus itu punah? Padahal kita tahu dinosaurus itu adalah simbol keperkasaan, simbol kekuatan, dan dinosaurus ini adalah binatang purba yang kuat. Tetapi pertanyaannya, kenapa dinosaurus itu bisa punah? Jawabnya adalah karena dinosaurus tidak punya kemampuan beradaptasi dengan alam, dengan seleksi alam. Artinya apa? Kalau kita tarik dalam kondisi bangsa, kalau bangsa itu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan peradaban yang semakin maju seperti sekarang ini, maka tidak mungkin suatu bangsa atau negara itu akan punah. Jadi saya ingin mengatakan, kenapa dinosaurus yang kuat, yang gagah, yang perkasa itu bisa punah? Ya, salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi. Nah, kalau kita tarik dalam kondisi kebangsaan, suatu bangsa juga
akan mengalami hal yang sama seperti dinosaurus, punah kalau tidak punya kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, dan dengan perkembangan kemajuan-kemajuan yang luar biasa seperti sekarang ini. Lalu saya juga ingin memberikan pertanyaan kepada saudara, mengapa Samsung itu bisa merajai gadget. Jadi merek Samsung itu bisa menguasai pasar internasional. Sony, ada Sony, Samsung dan sejenisnya itu bisa menguasai pasar elektronik di dunia. Lalu kenapa misalnya Nokia, Kodak itu harus mati, produknya tidak diminati lagi dan tidak ada lagi di pasaran? Karena itu juga jawabannya, karena tidak punya kemampuan di dalam memodernisasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ketika suatu produk itu tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka produk itu sendiri akan ditinggalkan. Ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara karakter, saya menceritakan hal ini, bahwa karakter itu sangat ditentukan oleh kepercayaan diri dari bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu, salah satu cara yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menumbuhkan sikap kepercayaan diri yang tinggi pada seluruh generasi bangsa ini, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang bisa diperhitungkan. Lalu saya juga akan mengemukakan pendapat yang mungkin menarik buat Anda semua. Seorang guru di Australia itu pernah berkata seperti ini, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika, tapi kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Nah, pernyataan ini kan terkait soal karakter. Jadi di Australia mereka nggak khawatir kalau anak-anaknya nggak bisa matematik, tapi mereka akan jauh lebih khawatir jika anak-anak mereka tidak pandai mengantri. Mengantri ini kan soal karakter. Nah, coba Anda lihat budaya bangsa kita, bagaimana tidak disiplin dalam hal mengantri saja misalnya. Kita tidak mau ikut aturan, datang belakangan tapi mau dilayani paling depan. Nah, ini karakter seperti ini kalau terus kita pupuk, ini akan mengancam keberlangsungan kita sebagai bangsa. Oleh sebab itu, seorang guru di Australia berkata seperti itu, biarlah anak-anak mereka tidak pandai matematik, tapi yang paling penting anak-anak mereka punya kepribadian dan punya karakter. Lalu apa itu karakter bangsa? Nah, karakter bangsa itu dalam antropologi dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga dapat ditanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat bangsa tersebut. Jadi, karakter sebuah bangsa itu adalah tata nilai yang khas yang dimiliki oleh suatu bangsa, di mana tata nilai yang khas itu sebagai ikon bagi bangsa tersebut. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya, salah satu karakter bangsa Indonesia adalah suka guyup atau bergotong royong. Nah, ini adalah karakter bangsa yang khas milik Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, kira-kira itu contoh dari apa yang dimaksud dengan karakter bangsa. Nah, sekarang untuk memudahkan pemahaman saudara-saudara, apa itu karakter bangsa, saya ingin memberikan contoh saja bentuk-bentuk karakter bangsa-bangsa di dunia. Salah satunya adalah, contohnya adalah karakter bangsa Korea. Jadi karakter bangsa Korea itu salah satunya adalah pekerja keras, gigih, tekun, berani menghadapi tantangan, orientasi jangka panjang, emosional, kreatif, inovatif, berani menghadapi konflik, menjaga tradisi, dan menciptakan musuh bersama. Itu contoh dari karakter bangsa Korea. Nah, sekarang kita coba lihat karakter bangsa Jepang.
Yang pertama, orang Jepang itu adalah pekerja keras, bertanggung jawab, bisa bekerja sama dalam kelompok, loyal, gemar membaca, mandiri, hemat, detil, menghindari konflik, menjaga tradisi, dan memiliki budaya malu dan menjaga martabat. Oleh sebab itu di Jepang itu terkenal dengan budaya harakiri. Harakiri itu adalah bentuk pertanggungjawaban etik moral bangsa Jepang. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, sebagai pertanggungjawabannya kepada publik, dia tidak segan-segan melakukan apa yang disebut dengan harakiri, dengan membunuh dirinya dengan samurai. Nah, itu salah satu bentuk contoh karakter bangsa Jepang. Nah, sekarang kita ingin melihat apa itu nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang tercermin dari apa itu Pancasila. Yang pertama itu adalah kita lihat pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa perilaku utama yang tercermin dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini? Yang pertama itu adalah religius, yang kedua itu normatif, beretika, toleran, menjunjung tinggi kebenaran hakiki, dan berdasarkan nilai luhur budaya bangsa dan agamanya. Itu perilaku utama yang ditunjukkan jika kita mengaktualisasikan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu berikutnya perilaku utama dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya adalah menghormati, melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara, memiliki kedudukan yang sederajat dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial, hak untuk memeluk agama dan keyakinannya, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikirannya, hak untuk cerdas, bebas dari kelaparan, kemiskinan, pengangguran, dan hak memperoleh kesehatan dan kemakmuran. Itu perilaku utama atau arus mainstream yang diharapkan dari apa itu aktualisasi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kalau kita lihat perilaku utama dari sila ketiga Persatuan Indonesia, itu adalah mengutamakan kepentingan nasional, memiliki semangat kebangsaan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keharmonisan, keseimbangan, solidaritas sosial, semangat rela berkorban demi bangsa dan negara, atau yang sering dikatakan sili asi, asa, asu, dan wangi. Nah, itu adalah arus mainstream atau perilaku utama dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah perilaku utama dari sila keempat apa itu Pancasila. Yang pertama, sistem kerakyatan, bukan sistem absolut atau totaliter, kebebasan dan kesempatan yang sama setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM, dan taat pada konstitusi dan hukum, azas keadilan, dan kebijakan publik yang pro rakyat. Itu perilaku utama yang mengaktualisasikan nilai apa itu sila keempat dari Pancasila. Lalu yang terakhir adalah perilaku utama dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pelayanan publik, hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menetapkan nilai-nilai, pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu salah satu bentuk apa itu kristalisasi nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dilihat dari apa itu ideologi kita Pancasila. Nah, diharapkan di dalam proses perkuliahan ini saudara-saudara sekalian bisa mengaktualisasikan arus perilaku utama yang sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Dengan demikian diharapkan kita memiliki karakter yang khas yang bisa dibanggakan dan bisa diperhitungkan oleh orang lain, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang maju,
dan mandiri ke depan dan bisa diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Demikianlah uraian singkat perkuliahan kita pada sesi ketiga tentang tema karakter bangsa berdasarkan konsensus nasional Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan gotong royong, dan akan kita lanjutkan pada sesi perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.